Berdasarkan mitologi dari daerah Skandinavia, kraken merupakan makhluk laut raksasa yang memiliki panjang mencapai 1 mil. Kraken dikabarkan suka menyerang kapal-kapal, dan pada umumnya, kraken digambarkan dalam bentuk gurita atau cumi-cumi. Dikabarkan bahwa kraken akan menyerang sebuah kapal dengan menggunakan lengan-lengannya tepat di sekitar lambung kapal dan membaliknya. Cerita tentang kraken ini pertama kali disebutkan dalam Mervar Adri yang merupakan saga dari Islandia pada abad ke-13. Catatan lain mengenai kraken juga ada di Konungsskugja, semacam karya ilmiah dari Norwegia. Dikatakan bahwa kraken akan menjebak ikan yang ada di sekitarnya dengan cara meregangkan lehernya, kemudian akan bersedawa untuk melepaskan makanan yang ada di mulutnya. Hal ini akan membuat ikan tergoda oleh makanan yang keluar dari mulut kraken dan akan memasuki mulut kraken untuk makan. Akibatnya, sejumlah besar dari mereka akan terjebak, kemudian menjadi santapan dari kraken. Kraken juga disebutkan dalam edisi pertama Systema Natura pada tahun 1735. Buku ini merupakan klasifikasi taksonomi organisme hidup yang dibuat oleh ahli botani, dokter, dan ahli zoologi dari Swedia yang bernama Carles Linnaeus. Ia mengklasifikasikan kraken sebagai sebuah cephalopoda atau binatang sekelas moluska, termasuk di dalamnya mencakup cumi-cumi, gurita, dan sotong yang mempunyai nama ilmiah Microcosmus marinus. Dalam edisi Systema Naturae selanjutnya pada tahun 1746, Linnaeus menyebut kraken sebagai raksasa yang unik yang hidup lautan Norwegia, meskipun dia belum pernah melihatnya. Meskipun biasanya kraken digambarkan sebagai gurita atau cumi-cumi raksasa, tetapi terkadang kraken juga digambarkan sebagai makhluk yang menyerupai kepiting. Seorang penulis asal Swedia yang bernama Jacob Wallenberg pada tahun 1781 memaparkan hasil penelitiannya mengenai kraken dalam jurnal Min sampai Galejan. Secara garis besar, ia memaparkan sebagai berikut. Secara bertahap, kraken akan naik ke permukaan dan ketika ia sudah ada di 11-50 depa, maka lebih baik perahu yang di dekat atau di atasnya harus pindah, karena ketika ia muncul ke permukaan air seperti meledak, sehingga menimbulkan gelombang besar yang bisa mencapai beberapa mil. Banyak pendapat yang berbeda-beda mengenai bentuk asli dari kraken ini, apakah cumi-cumi, gurita atau kepiting. Gurita purba mungkin lebih cocok dengan deskripsi tersebut, sebab cumi-cumi dianggap lebih agresif dan lebih sering muncul ke permukaan, sehingga dapat dilihat oleh manusia. Meskipun ukuran cumi-cumi raksasa dianggap lebih kecil kurang dari setengah mil, tetapi mereka dianggap cukup besar untuk bergulat dengan ikan paus. Pada tahun 1930, setidaknya telah dilaporkan ada 3 kejadian tentang cumi-cumi yang menyerang kapal dengan meluncur ke baling-baling kapal. Mitos kraken diyakini oleh banyak sejarawan berasal dari cumi-cumi raksasa yang bisa mencapai 1 mil dan telah jarang terlihat oleh manusia, karena hidup di perairan yang sangat dalam. Mengingat kapal-kapal yang digunakan pada zaman dahulu merupakan perahu atau kapal kecil, maka manusia pada masa lampau menganggap bahwa kraken adalah raksasa laut. Walaupun biasanya kraken lebih dikenal dalam mitologi Yunani, sebenarnya legenda kraken berasal dari mitologi Nordik. Dalam cerita rakyat Nordik di Eropa bagian utara, kraken dikisahkan menghantui lautan dingin di perairan Norwegia, Islandia, hingga ke benua Amerika Utara, yakni Greenland. Kraken dikisahkan turun-temurun sebagai makhluk laut dengan tentakel yang mampu meremukkan kapal ukuran besar sekalipun. Itulah sejarah tentang kraken. Terima kasih telah menonton dan nantikan video-video berikutnya.